Kabarnya akan di-launching sebuah buku yang berjudul The Next, ya, Gibran The Next President. Dan kabar tentang peluncuran The Next Gibran The Next President itu kemudian ditanggapi beragam oleh banyak pihak, termasuk salah satunya oleh pentolan atau elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Pak Deddy Sitorus yang dalam satu ya podcast atau sebut saja di ruang media sosial YouTube, ya, beliau kemudian menanggapi hal tersebut. Nadanya sepertinya agak kurang nyaman ya, kurang kurang sreg atau kurang bisa menerima tentang kehadiran buku tersebut dan beliau ingin sekali membaca buku itu. Kita akan bahas tentang Deddy Sitorus The Next President. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, Ruang Publik, Sekolahnya Publik, bukan sekolahnya partai, tempat kita bersama-sama belajar untuk mendewasakan pandangan-pandangan kita, opini kita, melatih kecakapan berpikir kita di dalam ikut terlibat dalam perbincangan-perbincangan publik, ya, dalam narasi-narasi politik yang perlu kita singkap, kita kritisi tentang prinsip-prinsip kebenaran yang dikemukakan. Tentu dengan cara yang santun, dengan cara yang etik ya, sebab bagaimanapun satu gagasan yang kehilangan dimensi etiknya juga adalah dimensi etiknya maksud saya itu tidak akan bermanfaat bagi siapapun. Don't raise our voice emotion but argument. Ya, teman-teman, kita lihat dulu satu buku kita ya. Ada satu buku yang berjudul Berpikir dan Berjiwa Besar ya. Buat teman-teman yang seusia saya dan sekarang sudah juga dikemas dalam bukan judul tetapi cover yang berbeda ya. The Magic of Thinking Big ya. Jadi mukjizat ya atau magic ya, sihir untuk berpikir besar. Nah, karena sekali lagi orang besar belum tentu berpikir besar ya. Orang kecil bisa saja dia berpikir besar. Nah, karena ini menurut saya satu buku yang tidak lekang ya oleh panas dan oleh hujan. Artinya satu buku yang jiwanya itu panjang umur lah ya. Kapanpun dibaca dia tetap relevan karena dia menyentuh aspek yang sangat esensial atau yang hakiki dari sebuah prinsip-prinsip nilai kehidupan ya, seperti itu. Karena kalau kebenaran itu biasanya memiliki usia yang sangat panjang. Ya, yang menarik di sini adalah pernyataan yang dikutip oleh Swart ya, David Swart ini. Eee, Dia mengutip salah satu pemikiran yang ditulis oleh Disraeli ya. Mulailah dengan mencamkan apa yang Disraeli ini katakan. Hidup ini terlalu singkat untuk berpikir dan berbuat yang kecil-kecil ya gitu. Jadi manfaatkanlah waktu. Begitu juga untuk menjadi seorang politisi, mungkin ya politisi tidak tidak seumur hidup atau tidak selama-lamanya akan menjadi politisi. Bahkan untuk menjadi elit pun belum tentu. Jadi selama punya opportunity atau kesempatan, peluang, gunakan sebaik-baiknya. Ya, mari kita belajar untuk berpikir dan mengurus hal-hal yang sifatnya besar, yaitu kebaikan bagi sesama. Kembali kepada persoalan keinginan Bang Deddy atau Pak Deddy Deddy ya, Deddy Sitorus ya kalau tidak keliru, mohon maaf kalau keliru, itu menanggapi tentang rencana peluncuran buku dan ada keinginan yang luar biasa ya, betul-betul ingin membaca buku tentang Gibran The Next President. Ya sepertinya memang nada-nadanya kelihatannya, kurang nyaman atau kurang bisa menerima. Jangankan as the president, as the vice president saja, sebagai wakil presiden saja beliau sudah sengkot kepanasan ya. Ini jadi soal ya, sebenarnya kita akan memakai sikap atau attitude dari Bang Deddy Sitorus ini yang menurut saya perlu kita renungkan. Jangan sampai kita mematikan apa yang sebenarnya merupakan sesuatu yang prinsip ya atau yang hakikat. Bincang-bincang soal ini ya, jangankan presiden sebagai wakil presiden saja, memang ada perlawanan yang luar biasa sekalipun sebelum ada
konflik yang sangat memanas itu kan kita bisa melihat bagaimana PDIP sendiri ya punya ruang untuk menggagas, Gibran sebagai presiden atau wakil presiden, yang hanya saja kemudian, berbalik arah dan kemudian kita tidak tahu dinamikanya menjadi liar ya. Itulah yang kemudian ditesiskan oleh para sarjana-sarjana atau ahli politik yang mengatakan bahwa, politik itu adalah, the art of possibility ya. Jadi seni ya, kemungkinan ya. Jadi tidak ada yang pasti di dalam, politik itu ya. Jadi, hari ini bisa jadi kawan, besok bisa jadi lawan. Ya lawan hari ini, ya besoknya jadi kawan ya, seperti itu ya. Jadi berhembus, bergayut ya, bergelantungan, berayun pada kutub-kutub di mana kutub bargaining position-nya mantap ya, posisi tawarnya oke gitu ya, siapa aku dapat apa dalam proses-proses politik seperti itu. Nah, kita kembali kepada fenomena tentang, prinsip ketika orang bercita-cita menjadi presiden. Kita tidak tahu buku ini dengan maksud untuk, apa ya, karena, sebagai seorang, mohon maaf, yang menulis lebih dari satu buku dan hari ini masih menggawangi sebagai pimpinan dari redaksi, pimpinan penerbitan sebuah buku nasional. Saya paham benar tentang banyaknya motif-motif, penerbitan sebuah buku yang bisa saja, murni merupakan sebuah ekspresi intelektual yang dikerjakan ya sebagai sebuah karya intelektual murni, ya tidak disusupi atau tidak dibayar oleh suatu kepentingan propaganda ya. Begitu juga bahwa sebuah buku itu memang hadir dalam rangka ingin membangun framing tertentu, apakah itu positif ya dalam rangka membuat membesarkan, mengamplify efek dari, tokoh seperti misalkan Pak Gibran ya, atau sebaliknya ingin menghancurkan ya, nilai dari, Pak Gibran sendiri. Jadi ada banyak ya motif-motif di seputar penerbitan sebuah buku ya. Kita persilakan saja apapun yang mau ditulis oleh orang lain, tentu kita berharap bahwa dunia literatur kita, literasi kita adalah dipenuhi dengan para penulis atau para penanggap yang para pembaca yang memang punya kerinduan untuk, meningkatkan, ya, wawasan sehingga, ini menjadi baik bagi semua pihak. Nah, kita tahu persis bahwa ketika seorang Gibran, ya, maju sebagai wakil presiden atau presiden, banyak orang yang kemudian, memberikan tanggapan-tanggapan yang kontraproduktif ya, artinya berpikiran negatif dan sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa, "Wah, dulu kan dia tidak mau menjadi, bercita-cita jadi presiden, cita-cita mengikuti jejak ayahnya, tapi kok, berubah dari yang jadi pengusaha menjadi pebisnis, menjadi, politisi dan sebagainya." Saya kira ini yang harus kita pahami, jangan sampai ya isu-isu seperti ini kemudian terdengar oleh anak-anak kita, seolah-olah, tidak semua orang boleh menjadi presiden. Kita ingat persis bagaimana ketika kita bertanya kepada anak-anak kecil, mengatakan, "Kalau besar kamu mau jadi apa?" Dan mereka dengan lugunya mengatakan, "Mau jadi pilot, mau jadi dokter, mau jadi jenderal, ya, mau jadi polisi, TNI, mau menjadi pegawai negeri, dan bahkan menjadi seorang presiden." Dan kita menerima dengan penuh, tulus dan kemudian senang melihat, kepolosan itu. Dan tentu ketika kita bertanya pada esok hari, minggu depan, atau bulan depan, jangan kaget kemudian kalau dia berubah mengatakan, "Saya ingin jadi, master chef, saya ingin jadi seniman, ya, saya ingin jadi musisi." Whatever lah itu ya, dan itu yang terjadi pada diri anak-anak ya, bahkan juga pada masa remaja. Nah, kalau kemudian waktu itu presiden, katakanlah Pak Gibran ditanya akan mau jadi apa dan dia bilang jadi penjual martabak dan sebagainya, dan hari ini dia menjadi seorang wakil presiden dan bahkan ingin jadi seorang presiden, ya nggak ada yang salah dari itu semua ya. Jadi jangan matikan persoalan, impian-impian ini. Ya siapapun, anak-anak di negeri kita ini semua berpotensi ya, punya opportunity, punya peluang ya, untuk menjadi orang nomor satu di republik ini ya. Jadi inilah, kekayaan hasanah, dream ya, impian-impian masa kecil dan sebagainya. Justru kita senang seperti itu karena tidak mungkin, eee
punya kemungkinan yang sangat besar sobat partai politik juga bisa menjadi seorang presiden atau menjadi seorang menteri atau apapun itu ya. Jadi tidak ada yang, tidak mungkin. Ini yang kemudian ingin kita hembuskan. Persoalan Bang Deddy kemudian bisa menerima atau tidak bisa menerima itu, ya mari kita lihat secara wise ya, kita lihat, mana sisi yang bisa kita terima dan mana yang menurut kita perlu kita, ya diamkan saja karena memang, dalam ruang kebebasan berekspresi, beropini, ya siapapun bisa menyampaikan pandangan-pandangannya. Nah inilah yang ingin kita, bagikan kepada, sobat bukan partai politik untuk menanggapi berbagai macam situasi politik itu dengan santai saja, dengan rileks saja dan fun begitu ya. Artinya mari kita ikuti percakapan, kemewahan, ruang percakapan publik ini dan mencoba untuk mengaktualisasikan kita sebenarnya, siapa diri kita dalam ruang media sosial ya. Harapannya, kita mampu mendeliver semua pikiran-pikiran kita dengan bahasa-bahasa yang mendidik ya. Jadi kita memang saya secara pribadi masih melihat beberapa teman-teman yang, berkomentar yang menurut saya mencerminkan tentang kompetensi dan kapasitas diri sendiri ya. Dan kita tidak berharap itu, bertahan karena kalau bicara tentang virtue etik ya, nilai kebenaran yang sesungguhnya dalam konteks sebagaimana harapan kita bersama, ya dan nilai-nilai etik yang lainnya, kita berharap bahwa ya setiap orang dalam percakapan-percakapan publik itu melihat dirinya ada dalam satu track kemajuan ya, dalam konteks bertutur, dalam konteks memadatkan pikiran-pikirannya sebagainya. Sengaja dalam konten-konten ini saya, hadir dalam sebuah pendekatan-pendekatan yang boleh dikata tidak, menekankan sebuah perspektif teoritis yang sangat ketat, ya sehingga agak sulit untuk dinalar oleh teman-teman yang baru, hadir dalam sebuah percakapan yang serius ya, tentang persoalan perpolitikan di negara kita. Sambil kita bersama-sama ya saling menguatkan, saling, memberikan dorongan ini. Jadi teman-teman saya undang di sini, di ruang bukan partai politik, ruang kita bersama ya, super terbuka. Ini bukan partai ya, bukan partai TBK, bukan partai yang tidak TBK, tapi partai yang, bukan partai TBK, tapi ruang publik yang TBK maksud saya, bukan partai politik.